Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Viana Sodik, NPM 212121039 dari kelas B jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mengulas atau mereview suatu novel, yaitu novel Siti Nurbaya. Nah, judul novel yang saya ambil yaitu Berkaca dari Kisah Kasih Siti Nurbaya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu identitas dari buku tersebut. Nah, nama novelnya yaitu Siti Nurbaya, pengarangnya yaitu Marah Rusli, penerbitnya Balai Pustaka, tahun terbitnya yaitu 1922 dan halamannya yaitu 291. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan sinopsis dari novel Siti Nurbaya. Nah, novel ini menceritakan kisah sepasang remaja yang saling mencintai, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Siti Nurbaya merupakan anak dari pedagang kaya, yaitu Bagindo Sulaiman. Di sisi lain, Samsul Bahri merupakan anak dari Sultan Mahmud, yaitu seorang penghulu di Padang. Nah, pada suatu ketika, Samsul Bahri harus berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah kedokterannya. Karena hal tersebut, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri pun harus rela berjauhan meski hal tersebut sangat menyiksa mereka. Nah, di samping itu terdapat saudagar yang sangat terkenal, yaitu Datuk Maringgi. Datuk Maringgi merupakan orang terpandang yang kaya akan hartanya namun kikir di Padang. Dengan tipu muslihatnya, Bagindo Sulaiman pun jatuh miskin. Ketika Bagindo Sulaiman meminjam uang pada Datuk Maringgi dan uang tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Bagindo Sulaiman, Datuk Maringgi memanfaatkan kesempatan tersebut. Datuk menjelaskan bahwa Bagindo Sulaiman tidak akan dipenjara asal Siti Nurbaya dapat diperisti oleh Datuk Maringgi. Karena hal tersebut, Siti Nurbaya pun terpaksa untuk rela menikah dengan Datuk Maringgi. Mengetahui hal tersebut, Samsul Bahri tentunya sangat kecewa akan keputusan yang diambil oleh Siti Nurbaya. Hingga pada suatu ketika ia pernah mencoba untuk bunuh diri, akan tetapi rupanya rencana tersebut dapat digagalkan. Nah, Samsul Bahri sangat dendam dan masih berniat untuk mendekati kekasihnya itu. Hingga pada suatu ketika Samsul Bahri masuk menjadi opsir Belanda dan ia dikirimkan oleh pemerintah Belanda ke Padang untuk memberantas para pengacau yang ada di daerah tersebut. Ternyata para pengacau itu salah satunya adalah Datuk Maringgi. Hal itu pun lantas membuat adanya pertempuran sengit antara Samsul Bahri dengan Datuk Maringgi. Nah, dalam pertempuran itu, Datuk Maringgi meninggal dunia yang membuat Samsul Bahri berhasil untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh Datuk Maringgi dengan tangannya sendiri. Namun takdir berkata lain, Samsul Bahri pun harus meninggal setelah beberapa saat berada di rumah sakit. Alasan utama adanya dendam pada Datuk Maringgi bukan semata-mata karena kekasihnya direbut paksa olehnya. Namun di balik hal tersebut adanya rasa dendam yang harus terbayarkan karena Siti Nurbaya telah lama meninggal dunia karena diracuni oleh Datuk Maringgi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan novel Siti Nurbaya dengan Angkatan Sastra, yaitu Angkatan Balai Pustaka. Nah, Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang dalam menciptakan karyanya pada tahun 1920-an. Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli termasuk pada Angkatan Balai Pustaka. Hal itu karena novel ini diterbitkan pada tahun 1922. Selain itu juga hal yang bukan rahasia lagi bahwa novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli ini merupakan identitas lain dari novel atau angkatan ini. Selain itu juga, isi dari novel ini sesuai dengan ciri-ciri pada periodisasi sastra Balai Pustaka, di antaranya yaitu pertama, permasalahan adat yang masih kental. Nah, hal ini sesuai dengan isi dari novel tersebut yang terlihat masih kental akan adat istiadatnya. Seperti contoh yaitu masalah adat kawin paksa yang masih ada pada novel ini yang sejalan dengan ciri dari Angkatan Balai Pustaka. Yang kedua yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sedikit membutuhkan pemikiran yang ekstra. Hal itu karena gaya bahasa pada novel ini sulit untuk dipahami oleh pembaca dalam sekali baca, membutuhkan waktu yang lebih untuk mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, selain gaya bahasa yang digunakan oleh novel ini yang sulit untuk dipahami, bahasa yang digunakan dalam bahasa ini masih menggunakan bahasa Melayu yang mana sejalan dengan ciri angkatan dari Balai Pustaka yang masih menggunakan bahasa Melayu dalam karya sastranya. Nah, hal ini pun menjadi alasan mengapa novel ini sulit untuk dipahami oleh pembaca. Yang ketiga yaitu bercorak romantis. Nah,
Novel ini berisikan romansa antara sepasang kekasih yang saling mencintai namun dibumbui dengan kehidupan sehari-hari, namun menekankan pada ciri-ciri angkatan balai pustaka. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ulasan dan kritik sastra dari novel ini. Nah, novel ini terbit pada tahun 1922, yaitu karya dari Marah Rusli. Novel ini dikenal sebagai nama lain dari Angkatan Balai Pustaka. Novel ini berisi mengenai kasih tak sampai antara sepasang kekasih yang saling mencintai, namun karena adat istiadat yang masih sangat kental, mereka pun harus terpisah dengan secara paksa. Adanya hal-hal yang sudah sangat berbeda dengan era di zaman sekarang membuat banyaknya kritik sastra mengenai novel tersebut. Dimulai dengan ranah perspektif gender dalam novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli ini, seorang penulis pada blognya menyampaikan prasangka gender yang ditimbulkan oleh anggapan yang salah kaprah terhadap jenis kelamin dan gender. Dalam novel tersebut yang dianggap kodrat perempuan selain mengandung dan menyusui anak adalah tugas mengurus rumah tangga seperti mengatur makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah, masyarakat Siti Nurbaya berprasangka bahwa pekerjaan mengurus rumah tangga serta mengasuh anak itu adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Secara otomatis, dalam novel tersebut perempuan diposisikan pada tugas-tugas domestik itu. Penempatan itu dianggap sebagai suatu pemahaman yang salah kaprah sebab perempuan dapat juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan publik dan laki-laki pun dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan perempuan. Nah, selain itu, di novel Siti Nurbaya ini, ketidakadilan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Karena dalam novel tersebut, perempuan distereotipkan sebagai makhluk yang lemah, yang hanya dapat dikontrol sedemikian rupa oleh keluarganya, terutama orang tua dan keluarga besarnya. Di sini saya sependapat bahwa dalam novel Siti Nurbaya, karya Marah Rusli dalam aspek gender memuat beberapa hal yang mungkin orang lain atau pembaca bisa salah paham akan hal tersebut, dikarenakan latar belakang yang sangat jauh atau berbeda dari sekarang membuat novel ini memuat apa yang terjadi atau masih terjadi pada tahun tersebut. Nah, novel ini terbit pada tahun 1922 yang bisa dipastikan bahwa hal tersebut dilatar belakangi kondisi atau keadaan pada tahun tersebut. Adanya pemikiran bahwa perempuan hanya dapat memasak, mengurus anak, dan sebagainya adalah pemikiran yang apabila ditarik pada zaman sekarang merupakan suatu hal yang aneh, walaupun masih bisa dibilang bahwa pada era ini hal tersebut masih tetap ada namun tidak sekental pada zaman sebelumnya, terutama seperti yang diceritakan dalam novel Siti Nurbaya. Nah, selain itu adanya pendapat dari seorang penulis yang menyebutkan bahwa dalam novel Siti Nurbaya seperti yang kita ketahui bahwa terdapat kawin paksa pada novel tersebut. Nah, namun menurut penulis itu tidak adanya kawin paksa yang terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam penafsiran cerita tersebut yang membuat pembaca atau semua orang berpikir bahwa adanya kawin paksa yang terjadi dalam novel tersebut. Nah, seperti yang kita duga bahwa Datuk Maringgih meminta Siti Nurbaya untuk menjadi istri atas semua hutang ayahnya yang tidak bisa ia bayar. Nah, ayah dari Siti Nurbaya tersebut secara langsung tidak memaksa anaknya untuk menikah dengan Samsul Bahri, melainkan ia sangat terpukul dan tidak mau anaknya menikah dengan seorang laki-laki atas nama hutangnya. Nah, kenyataannya Siti Nurbaya lah yang meminta untuk ayahnya rela agar dia menikah dengan Datuk Maringgih. Alasan pemaksaan Siti Nurbaya itu adalah ia tidak tega melihat ayahnya diseret ke dalam penjara. Siti Nurbaya rela jadi tumbal bagi kebebasan ayahnya sendiri. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kawin paksa dalam Siti Nurbaya. Yang ada melainkan menikah karena dipaksa keadaan berdasarkan pilihan sendiri. Nah,
Menurut saya setuju dengan hal tersebut. Siti Nurbayalah yang meminta untuk dinikahi dengan Datuk Maringgi, namun alasannya untuk membebaskan ayahnya dari hutang-hutang yang menjeratnya dan hukuman atas apa yang tidak bisa ayahnya bayar. Nah, lalu penulis yang sama menjelaskan pula hal yang janggal dan patut dibahas dalam novel tersebut, yaitu tokoh utama Samsul Bahri yang membelot ke pihak penjajah Belanda. Nah, semestinya penjajah adalah pihak yang dipandang hina sebab ia adalah musuh kita. Nah, penjajah Belanda telah menghinakan bangsa Indonesia atau Nusantara beratus-ratus tahun lalu. Nah, Samsul Bahri telah dikondisikan kepada pembaca oleh penulis bahwa ia adalah seorang yang pintar, terpelajar, keturunan mulia, santun, dan gagah. Seorang tokoh utama yang mendekati sempurna dan dicari perbandingannya dengan tokoh lain yang ada dalam cerita ini, namun ternyata dikisahkan dia membelot. Hal itu sejalan karena saya pribadi merasa heran dengan latar belakang apa yang membuat Samsul Bahri membelot ke pihak penjajah Belanda, sehingga disayangkan bahwa tokoh utama berpihak pada penjajah bukan pada tanah airnya sendiri. Selain itu, atau menyatakan bahwa Siti Nurbaya merupakan novel pertama yang bisa dijadikan contoh untuk membicarakan pertentangan budaya. Nah, sedangkan ada juga pendapat Habib Yasin yang mengungkapkan bahwa novel ini merupakan lukisan manusia yang hendak melepaskan diri dari adat istiadat daerahnya. Hal ini bisa terlihat dari proses yang dialami Siti Nurbaya yang mengalami perjodohan selain masih memegang teguh adat istiadatnya, yaitu adat Minangkabau. Nah, perkawinan paksa ini menjadi simbol bahwa perempuan merupakan harta yang bisa diserahkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu novel Siti Nurbaya merupakan novel yang menceritakan sepasang remaja yang saling mencintai namun harus terpisah karena adanya suatu kondisi yang mengharuskan tokoh utama perempuan yaitu Siti Nurbaya menikah dengan orang lain yaitu Datuk Maringgi. Novel ini termasuk pada angkatan Balai Pustaka karena di samping tahun terbit dari novel ini yaitu pada tahun 1922, namun di samping itu adanya kesamaan atau keterkaitan antara novel Siti Nurbaya dengan angkatan Balai Pustaka. Nah, adanya beberapa kritik sastra yang ditulis oleh beberapa penulis yang berisikan kejanggalan, isi, dan sebagainya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.